maka kuman apapun yang sifatnya itu adalah patogen atau toksik yang akan merugikan tubuh kita, oleh karena adanya asam lambung, maka kuman-kuman itu akan dimatikan. Tidak semua makanan yang kita makan itu adalah steril, ada juga yang tidak steril, ada juga yang mentah. Akan tetapi oleh karena adanya asam lambung, maka kuman-kuman tersebut menjadi mati. Yang kedua adalah untuk pencernaan protein. Jadi ketika kita makan protein seperti ikan, telur, daging, tempe, tahu, maka dibutuhkan asam lambung. Untuk apa? Untuk mempecah makanan-makanan tersebut. Oleh karena kalau makanan tersebut tidak bisa dipecah dan tidak bisa diserap, maka akan menimbulkan suatu gangguan, kembung, begah, kemudian kadang-kadang diare. Akan tetapi kenapa harus ada klep-klep itu? Oleh karena adanya asam lambung itu adalah diperuntukkan hanya untuk di lambung saja. Lambung memang didesain oleh Allah sebagai suatu tempat untuk mencerna protein. Artinya adalah apabila asam lambung tersebut naik ke dalam esofagus sampai dengan di mulut, maka dia akan dianggap sebagai suatu benda asing. Artinya adalah dia akan memicu suatu keradangan, akan menimbulkan suatu keluhan. Suatu ketika oleh karena itu, apakah itu suatu kelainan bawaan atau oleh karena kondisi tertentu. Kelainan bawaan di sini adalah misalkan aja ada ketidakkompetennya klep yang ada di bawah, yang namanya adalah sphincter esofagus bawah, maka dengan mudah asam lambung tersebut akan bocor ke arah atas, ke arah esofagus, bahkan sampai dengan mulut. Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah rasa panas seperti terbakar di belakang tulang dada. Yang lainnya adalah dia bisa memicu batuk-batuk. Bahkan pada gigi dia bisa merusak enamel daripada gigi. Pada orang-orang yang katakanlah mempunyai kecenderungan untuk terjadinya sinusitis, dia akan memicu terjadinya suatu sinusitis kronis. Dan pada orang-orang yang punya asma, dia pun juga bisa memicu terjadinya suatu asma. Hal yang sering kali dikeluhkan oleh seorang pasien itu adalah akibat satu lemahnya klep itu. Jadi ini adalah suatu penyebab. Seandainya klep itu kompeten, maka asam lambung bersama makanan itu tidak akan bisa naik ke arah atas. Jadi kalau hanya sekali-sekali kita makan, Bapak Ibu habis makan rawon, terus kemudian 2 jam lagi gelegean ada rawon, terasakan alhamdulillah ya sudah makan 2 jam tapi masih bisa merasakan rawonnya. Kalau sekali-sekali, tapi apabila keseringan, maka dia akan mengganggu atau merusak daripada esofagus. Karena apa? Karena esofagus itu tidak dirancang untuk terpapar asam lambung. Sehingga apa yang kita rasakan atau gejala daripada GERD, yaitu adalah rasa panas di belakang tulang dada atau biasanya dipakai sebagai heartburn. Yang kedua adalah rasa kecut atau pahit seperti saya bilang. Yang ketiga adalah gejala-gejala lain yang berhubungan dengan kehadiran asam lambung yang tidak pada tempatnya, memicu batuk. Hal-hal yang bisa memperberat atau memicu itu antara lain adalah misalkan aja posisi di mana kita posisi berbaring. Oleh karena itu keluhan-keluhan ini akan muncul ketika kita berbaring. Ketika kita duduk enak-enak nggak apa-apa. Begitu kita mau tidur, tiba-tiba tenggorokan itu gatel, atau batuk ngakal kayak orang keselak-selak. Itu yang terjadi. Itu adalah karena refleks atau jatuhnya asam lambung pada saluran makanan kita. Nah, artinya adalah di sini, di samping klepnya itu tidak bagus. Ya. Artinya adalah di sini ada fungsi penghalang daripada asam lambung itu gagal. Ditambah dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan aja penyakit kronis usia lanjut, ya. Pada penyakit kronis akan terjadi suatu gangguan daripada pengosongan lambung. Yang lainnya lagi, kegemukan. Kegemukan itu artinya adalah lingkar perutnya kegedean ya. Sehingga ketika kita berbaring, maka tekanan dari dalam perut tersebut akan tinggi. Sehingga brus naik ke atas terbatuk-batuk. Sering ya. Kita mendapatkan ketika kita ngobrol gini nggak apa-apa, ketika begitu kita tidur upacara batuk dimulai kan gitu ya.
Hal-hal yang lainnya adalah makanan yang jadi setiap kali ada makanan masuk dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengeluarkan asam lambung. Oleh karena itu, pada orang-orang yang habis makan terus kemudian tidur sebelum makanan tersebut keluar dari lambung, maka akan terjadi keluhan-keluhan itu, di mana dia akan merasakan panas, begah, kadang-kadang nyeri di dada. Nah, kalau sudah begini mulai deg-degan, wah jangan-jangan jantung saya. Terus kemudian jadi parno, jadi ketakutan, jadi cemas, sampai sininya tegang, lehernya tegang, kadang-kadang sakit kepala sampai geliang-geliang. Kepikiran, wah ini katanya kalau nyeri dada ini jantung. Saya bengi iki kudu pindah alam ya boy. Pikiran yang enggak itu semakin orang itu cemas, maka semakin kembungnya bertambah. Hal-hal yang bisa menyebabkan kembung antara lain adalah di samping daripada makanan yang terlalu berlebihan itu adalah teh, kopi, coklat, minuman bersoda dan min. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai habit kopi. Boleh minum kopi, boleh kalau pagi, tapi jangan pada saat malam. Yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi supaya tidak terjadi suatu produksi asam lambung berlebihan pada saat kita mau tidur. Jadi at least setidaknya kita makan terakhir adalah 2-3 jam sebelum kita tidur. Jadi itu adalah sesuatu hal-hal yang penting untuk ini. Jadi sudah saya sebutkan tadi, jadi gejala-gejalanya adalah itu. Nah, jadi gejala tersebut akan berat ketika tidur. Terus kemudian di samping itu adalah hobi, kadang-kadang gitu, remaja-remaja itu ya karena takutnya gemuk itu dia memakai pakaian-pakaian yang ketat, yang full press body. Pakaian yang ketat itu pun akan menekan daripada asam lambung dan mempermudah terjadinya suatu GERD atau kembalinya asam lambung ke dalam ke arah atas, akhirnya terjadi suatu keradangan itu. Jadi itu adalah penyebab daripada GERD. Beberapa pasien dengan kondisi kronis seperti diabetes mellitus yang tidak terkontrol maka akan terjadi gangguan pengosongan lambung dengan risiko adalah meningkatnya tekanan dalam lambung dan paparan asam lambung yang menjadi lebih panjang di dalam lambung tersebut sehingga memudahkan terjadinya suatu GERD. Jadi bisa dikatakan bahwasanya yang namanya sebagai faktor risiko itu adalah antara lain adalah satu kegemukan, yang kedua pasti adalah usia lanjut oleh karena dia praktis sudah tidak kompeten lagi, atau ada suatu kelainan di mana terjadi suatu sliding hernia pada daerah diafragma kita. Yang lain adalah kehamilan. Ibu-ibu hamil mempunyai tekanan dalam perut yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sedang tidak hamil. Oleh karena itu dia akan meningkatkan tekanan dalam perut dan memudahkan terjadinya suatu reflux. Terus kemudian yang harus kita ketahui adalah ada hal-hal yang akan memperburuk gejala ini. Misalkan aja minum kopi, perokok, atau dia langsung tidur setelah makan, langsung tidur atau berbaring. Tidur boleh tapi tidak berbaring, jadi tidur setengah duduk supaya tidak gampang kumat ya. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah menghindari minuman-minuman yang bisa memproduksi gas, misalkan aja minuman bersoda, teh, kopi, coklat itu dikatakan juga begitu, dan makanan-makanan pedas yang berlemak. Yang lainnya adalah stres. Jadi stres itu adalah sesuatu yang tidak, maksud saya di sini lebih banyak cemas ya. Cemas itu bukan suatu stres. Cemas itu adalah suatu keluhan akibat yang timbul akibat daripada kita mengkhawatirkan diri sendiri. Oleh karena tidak ada yang mengancam, tidak ada yang itu. Misalkan aja Bapak Ibu kebetulan cucunya harus sekolah atau kuliah di Singapura. Bapak Ibu kepikiran sampai dengan sulit tidur. Ketika mau tidur bayangkan anak itu biasanya kalau gini gimana, kalau lapar gimana, kalau kangen. Bapak itu adalah sesuatu yang cemas. Atau mungkin orang tua kita atau anak kita yang sakit, kemudian kita mencemaskan itu. Ketika seseorang itu cemas, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah akan terjadi suatu gangguan pengosongan lambung dengan risiko peningkatan tekanan dalam lambung. Yang kedua adalah terjadi hipersensitif. Jadi rasa tidak nyaman sedikit itu sangat-sangat mengganggu. Akhirnya begah, berdegat, nak ini nyengkal ya, rasa naik ke atas. Kalau sudah begitu itu tegang semua. Yaitu pikiran yang enggak itu muncul.
wah ini nyeri dada, tanya sama Mbak Google, Mbak kalau nyeri dada itu kenapa? Wah hati-hati jantungmu gitu. Jangan sampai kamu sudah mau pindah alam gitu. Oke, jadi itu adalah gejala-gejala. Jadi bagaimana kita diagnosisnya? Jadi Bapak Ibu yang terhormat, bahwasanya kembalinya itu apabila sekali-sekali aja sih nggak ada masalah seperti tadi ya. Kita habis makan rawon 2-3 jam lagi gelegean untuk rawon. Alhamdulillah sudah 2 jam tapi masih bisa merasakan rawon kan. Akan tetapi kalau terlalu sering rasa sampai dan menimbulkan rasa panas, ini adalah akan menyebabkan suatu kelainan patologis. Nah, dikatakan ini suatu penyakit apabila ada keluhan atau komplikasi atau mengganggu kualitas hidup, kita menjadi tidak percaya diri, menjadi ketakutan. Saya disuruh mengerjakan ini, nututi enggak ya? Kalau saya enggak nututi, saya paksakan terus kemudian jantung saya kumat enggak ya? Itu adalah gangguan kualitas hidup yang sering kali dialami oleh seseorang yang mempunyai bakat GERD. Saya kira Bapak Ibu di sini juga sering kan begitu menghadapi sesuatu yang menegangkan, wah saya habis ini harus menghadap direktur gini terus tiba-tiba GERD-nya kumat. Itu adalah salah satu faktor psikologis yang sering kali adalah mencetuskan itu. Jadi bagaimana pengobatannya? Yang pertama adalah oleh karena kita tahu ini klepnya yang salah, maka pengobatannya adalah bagaimana kita memodifikasi gaya hidup kita supaya tidak terjadi peningkatan tekanan pada lambung kita. Karena kita tidak mungkin dengan obat-obatan mengobati, memperbaiki klep itu. Caranya adalah satu, merubah lifestyle. Jadi makan teratur dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Pertanyaannya adalah makan yang teratur itu yang bagaimana? Makan yang teratur itu adalah jadwalnya teratur, jenisnya teratur, jumlahnya pun teratur. Jadi yang enak itu jadwalnya itu enaknya sarapan jam 7, jam 8 atau jam 9. Tidak semua orang akan punya suatu pola yang sama. Maka yang dipakai sebagai patokan adalah apa yang dirasakan oleh tubuh kita, apa yang enak. Oh saya itu kalau sarapan jam 7 terlalu dini terus habis itu nggak enak, so kalau jam 8 saya lebih enak atau jam 9. Maka kesepakatan ini menurut tubuh kita itu enak, itu yang kemudian kita pakai sebagai patokan. Hindari makanan-makanan pedas, karena makanan pedas itu akan merangsang produksi daripada asam lambung. Satu adalah merubah lifestyle kita, menata hidup kita. Atasan kita itu tidak peduli dengan tubuh kita, yang harus peduli terhadap tubuh kita adalah diri kita sendiri. Atasan menyuruh kita untuk melakukan suatu pekerjaan begini, maka tubuh diri kita lah yang harus memperhatikan kebutuhan itu sendiri. Bagaimana tidur cukup, bagaimana makan teratur, bagaimana olahraga. Sehingga olahraga adalah merupakan salah satu modalitas terapi yang merupakan lifestyle. Pengaturan makan, olahraga 30 menit sehari atau 150 menit dalam 1 minggu. Menghindari makanan-makanan dalam jumlah yang besar, menghindari makanan-makanan berlemak. Karena makanan yang berlemak itu mempunyai waktu cerna yang lebih lama dibandingkan dengan makanan yang tidak terlalu berlemak. Jadi apakah kita harus menghindari gorengan? Sebetulnya enggak. Dan kalau hanya tempe goreng ya, terus kemudian empal goreng, ayam goreng 1 biji aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh dimakan itu adalah penggorengannya mestinya gitu ya. Jadi gorengan itu kalau diperes gitu kira-kira hanya 1 sendok teh kok. Jadi itu. Terus kemudian hindari minum Coca-Cola, Fanta, Sprite. Terus kemudian yang lainnya adalah mengelola stres. Jadi ya di antara lain adalah dengan kajian-kajian ilmu agama, bagaimana kita berserah diri dan lain-lainnya. Dengan begitu maka kadar cemas kita itu akan menurun sehingga kita bisa menghindari daripada penyakit ini. Jadi sekali lagi pengobatan tidak harus dengan obat-obatan yang diminum. Basically adalah satu, bagaimana kita menikmati hidup ini dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tak usah ngongso. Terus kemudian adalah dengan lifestyle. Apabila itu gagal maka baru membutuhkan obat-obatan. Orang diberikan obat tanpa ditata lifestyle dan psikologisnya, dia akan kumat-kumatan.
semakin dia stres semakin kuat. Oleh karena itu yaitu tadi lah. Jadi segala sesuatu itu harus dari bagaimana pola perilaku kita sehari-hari adalah perilaku yang sehat. Saya kira itu dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan.